kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor. Pertama-tama gue mau ucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa. Gak terasa liburan lebaran sudah di depan mata. Waktunya kita berbahagia dan karena itu hari ini kita mau ngebandingin Innova dan Calya. Karena kebetulan ini punya harga yang sama dan sama-sama cocok untuk dibawa bertamasya. Nah, kami akan membandingkan dua mobil ini melalui 3 poin utama yang cukup penting. Yaitu rasa berkendara, fitur, dan performa mesin. Dan untuk mobil yang kami gunakan hari ini adalah Calya G 2016 dan Innova V 2007. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa untuk like video ini, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive. Nah, kalau untuk Calya ini posisi berkendara sebenarnya untuk sebuah LCGC terbilang cukup ergonomis ya. Apalagi mobil ini ada armrestnya gitu loh, jadi enak. Ini adalah armrest ini nggak ada loh di Innova, dia ada console box, tapi console boxnya juga agak rendah posisinya untuk jadi armrest. Ini adalah salah satu penopang lah supaya kalau berkendara jauh tuh kalian tetap nyaman. Walaupun joknya pengaturannya cuma baru bisa maju mundur aja sama senderannya. Dan yang kurang sih, headrestnya emang belum model ini ya, dia masih model pocong. Jadi agak kurang aja untuk nge-support pala. Nah, tapi selebihnya karena dia ada armrest ini, tangan kita nggak cepat pegel, terus posisi duduk juga tetap enak, visibilitasnya lebih enak, terus nggak banyak pencetan macam-macam, jadi kita nggak pusing ya, bisa nyetir santai begini. Dan oh iya, satu lagi, ini kursinya kayak masih agak kependekan ya, jadi kayak nggak menyangga kaki full, tapi kalau kita mundurin, iya dia kurang panjang ini gitu, jadi kayak kaki kita nggak full tersanggah. Tapi ya sudah, namanya LCGC kita nggak bisa nuntut banyak hal karena memang ini kan low cost green kan. Sekarang kita berpindah ke Innova dan yang langsung terasa dari perbedaan posisi berkendara ya tentunya kita jadi lebih tinggi ya ini ya. Ya selain lebih tinggi karena memang juga sudah bisa diatur, beda sama Calya yang cuma bisa maju mundur aja. Kalau di Innova ini udah bisa atur tinggi rendah joknya, jadi lebih bisa menyesuaikan. Tapi setirnya sama, dia cuman bisa tilt aja, belum bisa teleskopik, sama-sama belum bisa teleskopik. Tapi selebih dari itu masih enak. Di sini Innova ada console box, ada armrest juga di sini. Jadi kurang lebih posisi ergonomisnya kurang lebih sama dari segi ergonomis ya. Cuman kalau untuk kenyamanan, bantingan atau gimana kita lihat nanti. Tapi sendiri dari posisi duduk dan sini joknya juga empuk ya, lebar juga, enak jadinya. Dan untuk ngeliatnya sih lumayan enak lah. Nah, untuk fitur hiburan ya, karena mobil ini tahunnya terbilang muda ya, jadi dia sudah cukup mengikuti zaman now lah. Head unitnya ini walaupun belum layar sentuh, tapi dia setidaknya sudah mendukung Bluetooth. Dan konektivitasnya ini bisa ada USB-nya juga, ada AUX-nya juga. Nah, untuk MID-nya di sini kita ada ini ya, ada MID kecil sini yang menampilkan ada rata-rata konsumsi bahan bakar, trip, dan lainnya. Dan sisa jarak tempuh juga ada di sini. Dan juga dia ada eco indikatornya yang akan menyala jika kalian menyetir dalam kondisi kakinya lagi irit nih, kayak boros-boros bensin. Nah, selain itu dia juga ada armrest seperti yang gue udah bilang tadi. Dan armrest ini ya fitur agak-agak jarang kita temuin ya di mobil-mobil LCGC kelas ini. Selain itu mobilnya juga pengaturan spionnya udah elektrik di sebelah sini, walaupun pelipatannya belum. Nah, juga jok keduanya itu sudah menggunakan one touch sambal, jadi kalau pelipatannya itu praktis, akses ke barisnya juga jauh lebih mudah. Nah, untuk fitur keselamatan ya, mobil juga sudah cukup mumpuni terbilang ya, karena dia sudah dilengkapi dengan dual airbag untuk penumpang depan. Ada ISOFIX juga di jok baris duanya, jadi buat kalian yang bawa anak kecil itu bisa pakai baby car seat. Dan juga dia sudah pengeremannya ABS dan ada brake assist. Ditambah untuk bodi sampingnya sini, dia sudah ada side impact beam untuk meredam benturan kalau amit-amit terjadi tabrakan samping. Dan dari semua fitur keselamatannya itu, dia memperoleh 4 bintang di ASEAN NCAP. Nah, sekarang kita bahas fitur. Kalau dari fitur, memang karena mobil ini selisih umurnya jauh dibandingkan Calya, jadi standar fiturnya beda sebenarnya ya. Tapi karena ini Innova tipe V, jadi setidaknya pada zamannya ini tergolong mewah. Pertama, dari interiornya, dashboard dan di door trim sini kita udah dapat sentuhan panel wood yang memberikan aksen mewah pada mobil keluarga yang satu ini. Dan juga AC-nya digital, beda sama Innova tipe di bawahnya, karena waktu itu Innova V ini adalah tipe yang tertinggi. Nah, untuk head unitnya sendiri dia belum layar sentuh ya, bahkan dia masih ada tempat masuk kaset, ini kaset jadul banget.
Tapi untungnya karena ini Innova tahun 2007, ini tuh dudukannya universal. Jadi kalau kalian mau ganti ke yang kekinian juga ini bisa. Tapi ini kondisinya masih orisinil dan kami suka orisinil. Nah, di setirnya polos masih belum ada apa-apa, dan selebihnya paling cuman AC nyampe belakang itu triple blower ya. Kalau Calya itu kan cuman blower aja, dia nggak ada yang ini. Kalau dia sini ada memang ada AC-nya juga di tengah sini dan di baris ketiga, jadi baris 3 nggak akan panasan. Untuk fitur keselamatannya sendiri ya cukup berdoa aja kepada Tuhan Yang Maha Esa karena ini belum dilengkapi dengan airbag. Karena jangan salah sangka, tahun segitu memang yang namanya keselamatan atau irit-iritan konsumsi bahan bakar itu belum digencar-gencarkan ya. Jadi mobil memang cuma sekedar alat transportasi, mereka belum kepikiran nyampe sana. Tapi untuk fitur ya seperti itu yang tadi. Sekarang kita tes suspensi. Ini dia. Agak keras ya. Ini jalanan rusak nih, sekarang kita lewatin. Oke, itu tadi pelan ya. Kalau pelan dia agak empuk sih memang, tapi tetap terbilang cukup keras sih. Coba kita coba ya. Nah, kita coba hajar di kecepatan 40-an. Oke, ini dia. Mirip sama Avanza sih. Kalau yang keras sampai nggak enak banget gitu bantingannya nggak juga. Tapi emang dibilang empuk juga nggak bisa sih kayaknya ya. Tapi yang keras kayak gimana juga nggak. Bukan kayak karakter mobil-mobil yang sporty, dia tetap ditujukan untuk mobil-mobil yang LCGC, MPV, membawa keluarga gitu. Tapi bukan terbilang keras, tapi nggak bisa dibilang empuk juga. Karakter gitu. Selanjutnya pengujian suspensi. Nah, kalau dari suspensi sih kita boleh bilang nggak usah dicoba ya, tapi kita coba aja deh. Ini kecepatan 40-50. Oke. Suspensi jauh lebih empuk dibandingkan Calya ya. Jadi lebih memberikan kenyamanan yang enak buat kita ataupun penumpang, pengendara ataupun penumpang di mobil ini. Walaupun beda umurnya jauh, tapi jelas kualitas yang dibangun mobil ini dan kelasnya beda memang. Jadi untuk kenyamanan meskipun umurnya kalah jauh, kalian masih bisa percayakan kepada Toyota Innova. Tadi itu soal suspensi Calya. Sekarang kita mau coba handling dari mobil ini, karena dari sekian banyak mobil yang udah pernah kita tes drive di Formula Motor TV, kita juga belum pernah tes handlingnya LCGC yang satu ini. Sekarang jalanan sudah kosong, kita coba aja langsung ya. Oke. Pengendalian nggak langsung direct, tapi body rollnya juga nggak banyak, minim juga body rollnya loh. Padahal untuk ground clearance dia nggak terbilang pendek, makanya dia sangat cocok dipakai kemanapun gitu ya. Tapi walaupun nggak direct, tapi body rollnya nggak terlalu berasa, jadi cukup nyaman duduk di dalam kabin Calya ini. Nah, sekarang dari pengujian handling. Kalau Calya lebih pendek, kalau Innova lebih tinggi. Lebih nyaman mana? Kita coba langsung. Wow. Berasa body roll ya, limbung ya. Limbung ya, lebih tinggi, jelas. Suspensi juga empuk. Tapi ya memang karakternya memang sudah seperti itu Innova, cuman memang semakin kesini dia semakin membaik. Tapi kalau kalian coba Reborn pun, Innova Reborn, dia tetap limbung kok. Karena ya suspensi empuk dan dia agak tinggi ground clearance ya. Tapi ya nggak masalah ya, namanya mobil keluarga kan dia memang nggak dicari ngebut-ngebutan atau performa ininya ya. Jadi nggak masalah. Tapi itu apa adanya, dia memang agak limbung dan body rollnya terasa. LCGC 7-seater pertama dari Toyota ini dibekali mesin yang berteknologi dual VVT-i yang punya kubikasi sebesar 1200 cc, di mana mesin ini mampu mengeluarkan tenaga 88 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi hingga 108 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis 4 percepatan ke penggerak roda depan. Untuk konsumsi bahan bakar, kira-kira pemakaian dalam kota, karena kita juga nggak lewat jalur tol pengujian ini, dengan kecepatan rata-rata 30-40 km per jam atau mungkin di bawahnya, kita dapat angka itu 17,0 km per liter. Tentunya ini irit banget untuk mobil LCGC, ya wajar sih ya. Untuk dalam kota segini, apalagi pemakaian luar kota, kalau kalian pakai mudik, ini salah satu keunggulan mobil ini. Bakal hemat banget budget bensin kalian, karena kalau makan luar kota, kami yakin mobil ini bisa tembus 20 km.
per liter. Toyota Innova 2007 ini dibekali mesin 2000 cc yang berkode 1 TRFE yang sudah berteknologi DOHC VVT-i, 4 silinder segaris dan 16 katup. Dari mesin ini, Toyota Innova mampu mengeluarkan tenaga sebesar 136 HP pada putaran 5.600 rpm dan torsi maksimal di 182 Nm pada putaran 4.000 rpm. Nah, itu dia untuk performa mesin si Innova ini. Kalian jangan salah ya, meskipun mesin tua, itu mesin legend 1 TRFE itu. Mesin itu terus dipakai sampai Innova ini berubah jadi Reborn kalau nggak salah, karena di Reborn dia jadi 2 TRFE kalau nggak salah. Nah, itu adalah mesin yang legend dan memang reliable, terbukti, bandelnya terbukti, awetnya juga terbukti, dan perawatannya juga nggak sulit gitu loh. Nah, tapi memang mesin Innova 2000 cc ini punya sedikit minus lah ya, kalau kalian mau mengakuinya. Itu dia memang nggak seirit itu. Dia ini kalau konsumsi bahan bakar dalam kota bisa 6-8 km per liter tergantung kaki kalian. Kalau luar kota ya paling tembus 10 dikit lah, mungkin 12 km per liter kalau luar kota. Dia memang bukan terkenal akan keiritannya, tapi memang mesin Innova ini terkenal akan keawetannya yang sudah teruji oleh waktu. Dan ya, itu dia untuk performa mesin Innova. Menurut kalian kalau dari performa mesin lebih baik Calya atau Innova? Coba tulis di kolom komentar. Oke, kita jadi penumpang dulu di Calya ini. Dan posisi duduk di sini, nah ini joknya masih mendingin karena headrestnya udah headrest yang asli, bukan headrest yang pocong-pocongan modelnya. Duduk di sini terbilang lega ya, enggak. Terbilang pas-pasan sih, walaupun headroom masih lumayan, legroomnya juga ya oke lah tuh, masih segini, masih oke lah, masih bisa selonjoran. Dan di sini juga ada headrestnya buat penumpang yang 3. Seatbelt juga 3 biji, 3 titik, dan ada blower di sini. Bukan double blower ya, cuman blower aja. Ya wajar lah, sih. Yang penting kita nggak kepanasan di baris kedua dan ketiga. Di sini ada kantong, ada cup holder, dan ya selebihnya udah nggak ada apa-apa lagi sih. Tapi memang yang penting kalau di LCGC ini kita nggak ngarepin fitur atau gimana ya. Yang penting duduknya masih nyaman. Dan kalau untuk kali ini sih asalkan nggak sempit ya nggak masalah. Di baris 2 ini udah nggak bisa dibilang sempit lah, setidaknya pas-pasan, tapi masih oke space-nya. Sekarang kita pindah ke baris 3 untuk lihat seberapa besar atau seberapa sempit kapasitasnya. Oke, sekarang kita udah di baris 3, nyalain lampu dulu biar sedikit terang. Ngaruh gak? Kayaknya nggak ngaruh. Kita baris 3. Kalau di baris 3 ini, nah ini baru terasa ya agak sempitnya ya. Headroom ini udah pas-pasan, legroom juga pas-pasan. Udah mentok ini sejujurnya, mentok. Kalau misalnya dia senderannya tempat posisi kayak duduk tadi, ini kaki udah sempit banget nih. Mungkin masih agak tegak. Tapi sebenarnya jok baris 2 ini, depan ini masih bisa dimajuin lagi sih sebenarnya ya. Kan tadi legroomnya masih ada tuh. Kalau dimajuin lagi masih bisa. Tapi memang kalau di belakang sini meskipun ada dapat headrest yang menopang dan ada seatbelt lagi 2 titik di sini, 3 titik, tapi tetap lebih cocok untuk anak-anak ya sebenarnya. Kalau untuk orang dewasa ya kurang cocok. Kompartemen ada tempat kompartemen, ada 2 cup holder. Sebenarnya masih terbilang layak sih. Cuman kalau untuk orang yang badannya yang ukurannya udah kurang cocok untuk masuk di tempat space segini ya mending nggak usah sih, karena apalagi perjalanan jauh ya pasti lebih kesiksa aja. Asal bisa berkompromi dikit sama penumpang depan atau enggak yang punya anak-anak ya masih aman sih harusnya. Oke, sekarang kita mau perbandingan duduk di belakang ya. Duduk di belakang sih jelas kalau lebih lebar Innova, jadi untuk duduk bertiga di sini lebih layak. Tapi ada tapinya. Penumpang tengah tetap nggak dapat headrest, jadi palanya pasti lehernya agak pegel. Tapi kalau nggak ada penumpang tengah kita turunin tengah jalan, kita dapat armrest di sini. Nah ini sesuatu yang kalian nggak punya. Jelas sih, beda segmen memang. Ya untuk headroom itu lebih luas tentunya, legroom juga lebih luas, lebih lega, lebih enak. Banding lebih enak, dan secara overall udah pasti duduk di baris kedua Innova ini dibandingkan dengan Calya jauh lebih enak ya, karena memang lebih lega aja gitu lah, karena bandingannya juga terasa lebih empuk. Nah tapi gimana nih rasa di baris ketiga? Kita coba aja. Kita sekarang udah pindah ke baris 3 Innova, dan untuk duduk di baris 3 Innova ini ya, karena memang Innova ini kan modelnya dari 2007 nyampe ke 2015 itu dia nggak ganti rangka sebenarnya ya, jadi kurang lebih akan sama. Nah kalau duduk di belakang baris ketiga Innova ini, gue punya teori bahwa duduk di sini tuh jauh lebih nyaman dibandingkan kalian kalau punya Pajero ataupun Fortuner atau bahkan CR-V Turbo. Karena emang lebih lega, lebih layak untuk orang dewasa duduk di sini karena headroom setidaknya oke.
Walaupun agak jongkok sedikit, tapi kita nggak sejongkok yang kalau kita di Pajero atau Fortuner atau bahkan Servi Turbo. Legroom ya nggak bisa dibilang lega, tapi setidaknya tuh, masih ada satu kepal tangan di sini. Dan ini posisi udah nyender ya, dia nyender banget ini. Ini duduk depan sih keterlaluan kalau belakang sini karena dia itu nyender. Nah, oke. Nah, untuk duduk di belakang sini itu lebih nyaman dibandingkan Pajero, Fortuner atau bahkan Servi Turbo. Jadi salah satu mobil terbaik yang bukan sliding door MPV baris 3 ya duduk di Innova. Kalau dibandingkan Calea, tetap Calea pasti kalah karena ini kita udah dapat AC di triple blower di sini, duduk lebih lega, ada headrest juga, berdua di sini masih layak, masih oke, masih nyaman, apalagi visibilitasnya juga baik ya. Jadi nggak bikin kita yang duduk di belakang sini tuh enak. Oke, itu aja sih di baris ketiga ini. Kita balik ke showroom. Setelah membandingkan dua mobil nih, kami menemukan bahwa memang masing-masing mobil memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Baik Innova dengan kenyamanan dan kelegaan kabinnya, atau Calea dengan fitur yang lebih modern dan performa mesin yang irit. Lantas setelah nonton video ini, pilihan kalian jatuh ke yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil tersebut lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, kalian juga bisa milih mobil second berkualitas lainnya yang masih baik tentunya di website kami yaitu www.mobstripclass.com atau juga bisa ke TikTok kami di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yaitu pertama rasa berkendara, kedua itu performa mesin, dan ketiga itu apa ya? Nah, saya nggak fokus tadi kalau saya turunin ini satu dari tengah sampai